Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Takmir Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, cabang Bulak Kamba, daerah Kabupaten Brebes. Para bapak ibu jamaah salat subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang mengikuti kajian rutin Jumat pagi secara live streaming dimanapun berada, mudah-mudahan Bapak dan Ibu saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, Jumat 6 Februari 2026, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kajian rutin Jumat sampai pagi hari ini sudah yang ke-329. Nah Bapak Ibu, 329 kali itu kalau diukur sama dengan 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3 bulanan. Ya mungkin bisa lebih dan kurang, tapi perkiraannya seperti itu. Tidak kita rasakan Bapak Ibu, alhamdulillah kita melaksanakan kajian Jumat pagi yang diawali dengan gerakan sholat subuh berjamaah itu sudah 329 kali atau 6 tahun lebih 3 bulanan. Ya, mudah-mudahan kegiatan GSSB ini akan senantiasa terus berjalan dan tentu membawa manfaat yang terbaik untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat,
rahmat yang senantiasa terus Allah turunkan untuk kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini di pertengahan bulan Sya'ban kita masih tetap bisa melaksanakan serangkaian kegiatan ataupun amaliyah, khususnya di bulan Sya'ban ini jelang bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jumat yang lalu saya menyampaikan perihal tentang pentingnya mengecek atau memeriksakan kesehatan kita, baik kesehatan yang bersifat fisik maupun kesehatan yang bersifat ruhani. Kedua-duanya harus berimbang, senantiasa diperiksa, dicek agar keduanya itu dalam kondisi sehat. Nah, seiring dengan jelang bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu, untuk pagi hari ini saya ingin menyampaikan perihal tentang babus syiyam, ya, atau bab yang menerangkan perihal tentang masalah puasa. Dan insya Allah babus syiyam ini akan terus saya sampaikan sampai nanti di bulan suci Ramadan. Dalam muqaddimah, ya, kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid yang pertama pada halaman yang ke-10 dan halaman yang ke-11 perihal tentang babul iman, disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim perihal tentang apa itu Islam dan apa itu iman. Dalam hadis itu diterangkan Bapak dan Ibu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama para sahabat. Lantas kemudian datanglah seseorang dengan mengenakan pakaian putih bersih, rambut agak panjang hitam. Lantas orang tersebut datang lalu duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah, sembari kedua lututnya menempel kepada kedua lututnya Rasulullah. Lantas orang tersebut bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada Rasulullah? Kata orang itu, "Akhbirni ya Muhammad anil Islam." Terangkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban sesaat ditanya oleh tamu yang tadi itu, "Akhbirni ya Muhammad anil Islam." Terangkan dan kabarkan kepada saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Apa jawabannya Rasulullah? An tashhada alla ilaha illallah wa an tashhada Muhammadar Rasulullah. Di sini Bapak Ibu menggunakan huruf ta. An tashhada alla ilaha illallah wa an tashhada anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bahwa di situ mengandung arti kamu
kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kamu menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah abdi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ menggunakan huruf ta, an tashhada alla ilaha illallah wa an tashhada anna Muhammadar Rasulullah. Ini jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh tamu tadi. Kemudian oleh Rasulullah dilanjutkan, wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat. Wa tutiyaz zakah, engkau keluarkan zakat. Wa tuhijjul bait, engkau laksanakan haji. Inistata'ta ilaihi sabila, bila kamu sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Watasaumi Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini jawaban Rasulullah. Lantas orang tadi mengatakan, sodakta ya Muhammad. Bapak Ibu, akale tamu sing nembe tekak takon, sawise dijawab oleh Rasulullah, lalu membenarkan, sodakta ya Muhammad, betul apa yang engkau sampaikan. Ini memberikan satu isyarat Bapak Ibu, bahwa orang yang baru datang tadi itu bukan orang sembarang. Ya. Kenapa dia menanya, lantas kenapa dia pula membenarkan apa yang disampaikan? Tentu kalau yang bertanya itu orang-orang biasa, setelah dijawab paling dia akan menyampaikan, oh begitu, nggih Pak. Tapi kalau ini enggak, sodakta ya Muhammad, betul apa yang engkau sampaikan. Itu disaksikan oleh banyak sahabat di situ. Artinya apa Bapak Ibu? Ini memberikan satu pelajaran buat kita bahwa yang dinamakan dengan Islam itu adalah yang pertama menyaksikan, mengakui, menyatakan dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang dinamakan dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Lalu yang kedua disampaikan oleh Rasulullah bahwa Islam itu adalah tidak cukup dengan menyatakan syahadat, tapi juga dilanjutkan dengan melaksanakan sholat. Syahadat dan sholat belum cukup. Apa? Yang ketiga, melaksanakan zakat, membayar zakat. Syahadat, sholat, zakat belum cukup. Apa? Berpuasa bulan Ramadan. Itu pun belum dianggap cukup, manakala dia sudah memiliki kemampuan untuk berhaji. Maka yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Hanya Bapak Ibu ketika menyampaikan wa tuhijjul baiti, ini ada kelanjutannya, inistata'ta ilaihi sabila. Artinya sudah ada kemampuan untuk melaksanakan perjalanan untuk beribadah haji. Jadi kalau tidak ada kemampuan atau belum ada kemampuan, oleh Allah dan Rasulnya belum diwajibkan. Paham sampai sini Bu? Ibu? Nggih, alhamdulillah. Katanya ngantuk tapi pahaman ya Bu ya. Nggih.
Setelah Rasulullah memberikan jawaban tersebut, maka orang tadi membenarkan, sodakta ya Muhammad. Baru kemudian dia tanya lagi, ya Muhammad ahbirni anil iman. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu iman. Maka oleh Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah, iman itu adalah engkau mempercayai kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, kemudian wal yaumil akhir, terus wabil qadari khairu wasyarrih, gitu ya. Dijawab oleh Rasulullah bahwa iman itu adalah mempercayai akan keberadaan Allah, mempercayai akan keberadaan malaikat, mempercayai akan kebenaran kitab suci Al-Quran, mempercayai dengan rasul-rasulnya, mempercayai dengan kedatangan hari akhir, mempercayai pula dengan takdir Allah baik dan buruknya. Ini jawaban Rasulullah. Oleh orang tadi pun dijawab kembali, sodakta ya Muhammad. Nah Bapak Ibu, ternyata tamu yang datang ini adalah bukan manusia. Yang datang ini adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada pelajaran baru ya untuk para sahabat dan umat sampai sekarang, sampai ila yaumil akhir, itu ya mesti ada kejadiannya dulu, ada rentetannya ya. Perihal tentang rukun Islam dan rukun iman pun malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah, menanya yang disaksikan oleh banyak sahabat. Begitupun ketika Rasulullah saat ingin menentukan cara untuk memanggil orang untuk beribadah sholat itu dengan cara apa, diusulkan oleh para sahabat. Ada yang dengan bunyi lonceng, ada yang kalau mau sholat bikin bara api itu ya, dan macam-macam. Ternyata justru adzan itu diperoleh dari salah satu sahabat yang bermimpi gitu ya. Setelah paginya disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengizinkan atau mengiyakan karena tahu itu adalah dari Allah. Nah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lalu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim juga, tentang Islam itu ditegakkan di atas 5 fondasi atau ditegakkan di atas 5 pilar yang kokoh. Apa bunyi hadisnya? Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu ditegakkan di atas 5 fondasi. Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar yang kuat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji. Nah dari 2 hadis ini Bapak Ibu, satu di antara 5 tentang Islam dan fondasi atau pilarnya itu adalah puasa. Di antara 5 fondasi Islam, di antara 5 pilar Islam itu, salah satunya adalah puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah satu, tentu puasa Ramadan. Sekalipun ada puasa-puasa sunnah ya. Perintah tentang puasa dan permasalahannya itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184,
ayat 185, ayat 186 dan ayat 187. Silakan Bapak-bapak bisa nanti dibuka Al-Qur'annya. Toh Al-Qur'an sekarang sudah diiringi dengan terjemahannya. Itu nanti panjenengan bisa buka di Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Persoalan-persoalan tentang puasa secara pokoknya diterangkan di situ. Secara rinciannya baru di hadis-hadis Nabi. Ayat yang pertama tentang perintah puasa. Ayat 183 itu tentang perintah puasa. Kemudian ayat 184-nya tentang waktu. Waktu untuk berpuasa Ramadan, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Termasuk ketika orang tidak berpuasa disebabkan karena sakit atau karena dalam perjalanan, itu ada di sana. Kemudian orang yang sudah tidak memiliki kemampuan sama sekali, maka oleh Allah diberikan keringanan, bukan saja mengqadha di hari lain, tapi cukup baginya membayar dengan fidyah. Lalu pada ayat 185 perihal tentang Allah menurunkan wahyu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lalu dilanjutkan pula dengan hampir mirip dengan ayat 184. Kemudian di ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perihal tentang Allah tidak membebankan kepada hambanya, itu ya. Tidak memberikan sesuatu yang berat, tapi oleh Allah diberikan keringanan. Kemudian ayat 186 perihal tentang kedekatan Allah dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Allah, maka oleh Rasulullah dijawab Allah itu dekat. Terus pada ayat 187 itu perihal tentang kehalalan atau dibolehkannya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siang harinya itu berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi malam harinya itu dihalalkan atau dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Ukhilal lakum lailatas syiyamir rafasu. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi dihalalkan bagi kamu, ya, untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Karena istrimu itu bagaikan pakaianmu dan kamu pun bagaikan pakaian istri, kan begitu? Ya. Ini kehalalan untuk melakukan hubungan, tapi di malam hari bulan Ramadan, bukan di siang hari. Ini kan asbabun nuzulnya, suatu ketika para sahabat kalau datang bulan Ramadan, mereka itu menjauh istrinya, ya, saking tawaduknya, saking hati-hatinya, kehati-hatiannya, sampai begitu datang Ramadan itu selalu memisahkan diri dengan istrinya. Lalu diadukan kepada Rasulullah karena ada beberapa sahabat yang tidak kuat, ya, akhirnya diadukan. Nah, maka kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai jawabannya. Itu pada ayat 187. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Lantas perintah puasa itu datang pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama ketika Rasulullah hijrah. Nah, pada tahun yang kedua posisi Rasulullah dan para sahabat kala itu sudah berada di kota Yatsrib atau di kota Madinah, barulah kemudian mendapatkan perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu. Jadi mendapatkan perintah untuk berpuasa itu pada tahun kedua Hijriyah di kota Madinah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, perintah puasa berbarengan dengan mendapatkan perintah untuk berzakat, itu juga pada tahun kedua Hijriyah. Pengertian puasa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, mari kita kaji apa sih yang dinamakan dengan puasa. Kira-kira nopo Pak Haji? Puasa ya, dalam kaidah bahasa Arab, puasa itu disebut as-saumu atau juga as-siyamu. Jadi puasa Bapak dan Ibu itu menurut bahasa, dalam kaidah bahasa Arab, puasa itu disebut as-saumu ataupun as-siyamu. Pakainya huruf shad. Ya. As-saumu ataupun as-siyamu. Kedua kata ini bermakna sama, puasa. Apa artinya? Menahan diri. Jadi bapak-bapak, orang kalau lagi menahan diri itu berarti lagi puasa. Ya. Panjenengan menahan diri dari apapun yang biasa diperbuat, berarti jenengan lagi puasa. Karena puasa itu pengertiannya adalah menahan diri. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kata as-saumu dengan as-siyamu, walaupun keduanya itu berarti tentang puasa atau menahan diri, tapi dalam pengertian yang lain itu berbeda. Kalau as-saumu itu artinya puasa, tapi bukan puasa sebagaimana puasa yang disyariatkan di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Tapi puasa dalam pengertian tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Ya. Misalkan panjenengan seharian itu tidak mau berbicara, tapi makan minum tetap, itu namanya panjenengan lagi puasa tidak bicara. Itu juga puasa. Nah, ini menggunakan kata as-saumu. Ya. Jadi jenengan dari habis sholat subuh nganti sore maghrib orang ngomong babar pisan, ini berarti lagi puasa. Tapi puasa ora ngomong. Ya. Mah nyumpan mangan. Ya. Terus jawabannya sing lanang tas bayaran. Ki mah aku ana duit. Ya kur tampani tok. Kur nyengir tok. Orang mau terima kasih atau apa. Ya. Ini berarti lagi puasa, Pak. Puasa tidak bicara. Ya. Dan lain sebagainya. Kata as-saumu di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan satu kali. Sementara as-siyamu itu di dalam Al-Quran disebutkan sampai 9 kali. Salah satu di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 187 dan 196. Ayat 196 di surat Al-Baqarah itu kaitannya tentang denda haji. Karena melakukan pelanggaran selama melakukan haji, maka oleh Allah dan Rasulnya itu orang tersebut diberikan sanksi berupa berpuasa. Gitu ya Pak. Nah kemudian Al-Ma'idah ayat 189, ayat 195, lalu surat Al-Mujadalah ayat yang keempat.
Nah, sementara as-saumu itu hanya terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-26. Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli wasrobi wa qarri aina fa imma tarayna minal basyari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauman, ya, sauman falan ukallimal yaumal insiyya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakan, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini yang dinamakan dengan as-saumu, berpuasa tidak berbicara. Tapi makan minum tetap, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Siti Maryam kala itu kalau oleh Allah disuruh bersenang, makan minum silakan. Tapi kalau ada orang yang mengajak berbicara kepadanya, katakan bahwa aku sedang bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Nah, jadi satu hari itu Siti Maryam tidak mau bicara itu. Itu namanya juga puasa. Tetapi puasa yang dimaksud adalah asyamu. Pengertian puasa secara spesifiknya adalah asyamu. Apa pengertian puasa secara istilah Bapak dan Ibu? Bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan. Itulah arti daripada puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan. Ini yang dimaksud puasa asyamu, puasa secara syar'inya, secara spesifiknya, ya. Menahan diri, makan, minum, hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Berarti apa? Bersenggama itu kan bisa membatalkan puasa. Bukan saja membatalkan, tapi juga bisa mendatangkan hukuman bagi yang melakukannya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu dengan syarat-syarat yang ditentukannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Maka dengan kedatangan bulan suci Ramadan, ada 3 amalan penting yang oleh kita mendapat satu perhatian. Yang pertama adalah Qiyamu Ramadan. Bapak Ibu, 3 amalan penting. Yang pertama adalah Qiyamu Ramadan. Apa Qiyamu Ramadan? Menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai ibadah. Sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, berzikir, berdoa, dan lain-lain. Itu namanya Qiyamu Ramadan. Lalu di siang harinya itu melaksanakan puasa. Terus apalagi? 3 amalan penting. Bertadarus Al-Quran. Qiyamu Ramadan, puasa Ramadan, tadarus Al-Quran. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin di pengajian PRM Grinting sudah tak sampaikan betapa besar pahalanya orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk sementara yang dapat saya sampaikan.
Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang, karena ini juga lagi musim tanam padi di Desa Grinting ya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah ancang-ancang bar pengajian yang panjelorot nang sawah gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pengajian Jumat pagi di bulan Sa'ban kira-kira tinggal 1 kali pertemuan, dan insya Allah nanti pertemuan berikutnya sudah berada di bulan Ramadan, tapi waktunya bukan Jumat pagi tapi Jumat sore. Sekalian iftar jama'i, berbuka puasa bersama. Ngaten nggih panggih? Nggih. Nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.